Sosial sekarang mudah diruntuhkan. Hanya satu pemadaman listrik global sudah mengganggu semuanya. Yang pertama adalah mogok lalu berhenti mengajar. Pekerja kantor dan mahasiswa sangat senang. Tapi lewat beberapa hari, semua merebut di supermarket, tak ada apa lagi. Pembangkit listrik tenaga air tak ada air, kota juga tak ada air. Kehidupan semua keluarga tak sama sebelumnya. Makan malam di bawah cahaya lilin, makanan dingin. Mangkok kotor banyak, lalat nyamuk banyak. Toilet dalam rumah tak ada air bersihkan, berbau tak bisa tahan. Mau BAB di luar, toilet umum juga harus tunggu sampai giliran. Tak bisa masuk, tak ada listrik, manusia harus bagaimana? Inilah film Jepang diproduksi pada tahun 2017, keluarga masih hidup. Terpilih sebagai salah satu film fiksi ilmiah terbaik. Keluarga karakter utama tinggal di Tokyo. Setelah hilang listrik, mereka tinggal susah. Ketika mereka menemukan ada seorang tua mati sendiri dalam rumah karena lapar, sang ayah memutuskan antar semuanya ke kampung. Semuanya setuju. Membawa pakaian, makanan, mereka berangkat. Tapi kampung berjarak 1000 km. Mereka berdiri bersepeda ke bandara untuk terbang, tak duga pesawat juga henti. Sang ayah merasa untung, karena beli sebuah sepeda listrik dengan harga 50.000 yen sebelum hilang listrik. Berkat itu baru bisa mendorong istri bersama. Tapi di jalan mereka menemukan uang juga masalah besar. Ada orang jual air mineral, satu botol 1000 yen. Sang ayah berteriak, tak kasih kamu dapat laba. Tapi ke toko kelontong selanjutnya, air sudah naik 2000 yen. Ke toko selanjutnya harga naik 2500. Waktu ini sang ibu muncul, pakai skill menawar, beli semua air dengan harga 600 yen. Dianggap dapat sukses kecil. Semuanya makan nasi onigiri kacang merah dan makanan kaleng. Sang anak perempuan tak suka, buang kacang, tapi tak tahu beberapa hari berikutnya dirinya lapar sampai harus makan rumput. Waktu itu mereka menemukan ada orang kampung di dalam kolam taman. Tangkap ikan hias, ia keringkan jadi ikan asin. Cemas jauh, pada malam mereka cari hotel di mana-mana, tapi di mana-mana tutup. Susah sekali menemukan sebuah hotel. Tapi tiap orang membayar 300.000 yen. Hari berikutnya orang tua mencari sepeda. Mereka butuh satu sepeda untuk sang ibu. Akhirnya mereka melihat sebuah sepeda di toko beras. Tapi di depan toko orang antri panjang. Pada minggu kedua ketika semua dunia hilang listrik, semuanya mulai tak cetak uang lagi. Uang ada, uang juga susah. Dalam satu toko beras ada orang pakai ikan. Untuk tukar beras, orang kaya lain keluarkan jam Rolex mau tukar beras. Tapi ditolak. Orang kaya itu ambil banyak kunci. Maserati. Terus diusir sang puan. Dia tak perlu barang mahal. Semua orang kaya berdiri di luar. Sedang pegang tas LV, mantel bulu, lukisan, vas. Semua harus pergi. Waktu itu sang ibu masuk. Negosiasi bahwa mau ambil sepeda puan toko beras. Mereka beri 1 botol air dan 2 botol alkohol. Akhirnya bisa tukar sepeda dan sedikit beras. Semuanya bersepeda di jalan tol. Tapi bingung oleh fenomena di depan. Di jalan tol banyak pengungsi dari kota. Main skateboard dan bawa sepatu. Sebagian besar hanya berjalan kaki. Baik telat maupun capek, tapi mereka bisa bersepeda sudah lebih bahagia daripada orang lain. Pada malam mereka tak dapat hotel untuk nginap. Harus tidur di ladang rumput. Keluarga lain malu untuk minta air kepada mereka. Meski bersimpatik, tapi kehidupannya lebih penting. Jadi mereka tolak dan diam tutup air dengan baju. Sampai tengah malam mereka tidur di kain kanvas. Sang anak laki-laki bangun karena dingin. Mendadak dia menemukan ada orang mencuri air. Si pencuri cepat berlari. Sang anak langsung mengejar, akhirnya menemukan orang itu mencuri untuk buat susu untuk anak. Sang anak laki-laki merasa kasihan, turun tongkat, diam pulang. Hari esok mereka ke terowongan. Di depan ada ibu tua yang buta, melayani antar orang lewat terowongan. Semuanya tak perlu, langsung masuk. Tapi dalam terowongan terlalu gelap. Jika tak berhati-hati akan tabrakan mobil di dalamnya. Juga injak di mayat hewan. Mereka menakuti, jadi kembali, tukar dengan ibu buta, baru bisa keluar terowongan. Beberapa hari berikutnya keluarga ini menemukan sungai kecil. Akhirnya mereka bisa mencuci pakaian. Sang ayah minum habis botol, tapi masih haus. Dia ke sungai ambil air dan minum. Semuanya saran dia jangan minum. Dia tak dengar bahkan bilang mereka lemah. Tak lama lagi mereka ketemu badai besar. Semuanya hindari hujan di bawah jembatan. Lihat 4 sepeda dijatuhkan oleh angin. Dalam hati mereka sangat cemas. Mendadak sang ayah berdiri, berlari ke ladang rumput, lepas celana karena dia minum air sungai jadi sakit perut. Sampai hujan berhenti mereka menemukan barangnya sudah rusak. Komputer terpecah, korek api basah, ban sepeda rusak, pakaian kotor, lebih buruk beras dikeluarkan semua. Kali ini habis semua makanan. Sang ayah cemas sampai pingsan. Dia lemah, biar istri merawat. Anak mereka ke supermarket. Masuk dalam, makanan sudah kosong. Ban juga tak ada. Korek api juga habis. Keduanya ubah pikiran. Sang anak laki-laki menemukan lem. Sang anak perempuan mendapatkan makanan untuk kucing. Sang bocah mendapatkan botol berwarna hijau dan meminumnya. Karena dia tahu ini air sulingan. Bisa minum. Setelah itu mereka pulang sama orang tuanya. Buang HP, simpan lagi casing karet. Potongnya memperbaiki ban. Dia sudah dewasa, mulai bertanggung jawab. Bersepeda lebih dari 20 hari akhirnya mereka sampai di Osaka. Tapi kata gosip itu palsu, Osaka juga tak ada listrik. Konflik keluarga meledak. Kedua anak mulai menyalahkan sang ayah. Cuma tahu berpura, akhirnya sang ayah menakuti.
Semuanya sudah makan habis makanan kucing, miskin sekali. Mereka habis jalan hidup, mendadak mereka lihat taman akuarium sedang membagikan makanan. Seluruh dunia padam listrik 43 hari. Akuarium menjadi tempat menyediakan hasil laut. Pekerja mendorong kereta ikan keluar. Bagikan untuk semuanya, mereka sangat lapar. Ikan besar dibakar, kepiting dikukus. Mereka buru-buru antri setengah hari, sampai mereka sudah habis. Sang ayah selalu hargai martabat, mendadak berlutut, berusaha untuk minta makanan, tapi tak ada itu tak ada. Hari ke-67 hilang listrik. Mental dan kekuatan hampir lemah. Badan kotor, kulit lebih hitam. Terpenting adalah lapar dan haus. Mereka istirahat di sawah. Sang ayah tangkap seekor ulat, berniat makan. Mendadak ia dengar babi berteriak. Ada babi, ada babi. 4 orang secara gila berlari ke ekor babi, tapi dia lebih cepat kuat daripada mereka. 4 orang mengejar capek sekali. Untungnya ekor babi jatuh sendiri, jadi selesai. Mereka senyum. Akhirnya mereka bisa makan daging, tapi satu hal lebih susah muncul. Makanan di depan, tapi mereka tak tahu harus bagaimana. Cemburu bolak-balik, tak ada siapa berani tusuknya. Tiba-tiba seorang tua bersuara ke sebelah mereka. Setelah itu mulai menusuk babi. Sebenarnya dia adalah tuan tanah pertanian. Ekor babi ini berlari dari tempat dia. Semuanya pikir bisa makan enak, tapi masih lapar. Sang tua ajak mereka ke rumah. Dengan antusias undang mereka minum air. Semuanya cepat ke sana. Minum terus-menerus. Setelah itu sang tua masak makanan untuk mereka. Melamun, kubis, telur, nasi panas. 4 orang makan tak berhenti. Sang tua juga bawa daging babi untuk mereka. Mereka langsung makan. Suara mengunyah bergema seluruh rumah. Anak perempuan makan dan menangis. Inilah rasa bahagia tapi harus menangis. Sang tua memutuskan membantu mereka, tapi mereka harus bantu dia bekerja. Mereka dapat budi dari sang tua, jadi bantu sepenuh hati. Bantu potong daging, kasih garam, siapin daging babi asap. Pada malam mereka bantu nyala api, ambil air. Akhirnya mereka bisa mandi. Hari esok, mereka bantu tangkap babi. Karena pagar listrik rusak, jadi babi keluar. Mereka berusaha terperangkap babi kembali. Mereka capek duduk di tanah, tapi masih senang senyum. Inilah kesenangan mereka belum pernah terdapat tinggal di kota. Bekerja selalu membuat orang bahagia. Dalam waktu ini, mereka tahu sang tua adalah orang sendirian. Anaknya tinggal di Amerika, dia selalu tunggu anak kembali. Tapi tak ada kabar apa. Mereka pikir jika dalam kondisi sang tua, mereka juga tunggu dan cemas begitu. Mereka putuskan berusaha pulang kampung. Jadi mereka selamat tinggal sang tua. Sang tua kasih mereka banyak makanan, membuat mereka sedikit malu. Tapi sang tua bilang, saya harus terima kasih kalian sudah bersama saya beberapa hari ini. Dan sang tua di samping mereka melihat mereka pergi. Semuanya memutuskan berangkat. Di jalan dapat banyak susah. Dalam sungai mengalir deras, mereka tak bisa selamatkan ayah. Makanan dimakan anjing ketika dalam hutan. Tapi akhirnya mereka dibantu kereta api. Sang ayah untuk masih hidup pakai petasan menjadi tanda untuk anaknya. Akhirnya mereka sampai Kagoshima. Menemukan ayah, kakek di pantai. Mereka berburu ke tempat kakek. Akhirnya semuanya bersatu kembali. Waktu berlalu, sudah 2 tahun. Keduanya tahu cara tangkap ikan. Sang ibu tahu cara tanam sayuran. Sang anak perempuan tahu cara menyulam. Kehidupan tanpa listrik. Tapi semuanya senyum dalam bahagia. Tapi pada waktu itu, sudah ada listrik lagi. Suara speaker dalam desa berdering setiap lampu nyala. Semua lihat fenomena ini. Tak senang, tapi cuma sedikit terkejut. Akhir film, semua kembali ke Tokyo. Terus hidup secara sibuk dan bosan di kota. Peristiwa padam listrik di dunia masih belum bisa cari alasan. Tapi itu manusia, tak suka pikir tentang masa lalu, hanya mau maju. Meski hidup sederhana membuat kita bahagia, tapi kita belum pernah puas dengan yang kita lagi ada. Meskipun keinginan selalu bersama tekanan, disintegrasi, pemisahan, tapi semuanya cuma puas hal yang mewah. Ada siapa paham nilai kehidupan adalah apa?